Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Sari Rajab dengan NIM 60600122018 dari Program Studi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas UIN Alauddin Makassar. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang penerapan persamaan diferensial biasa pada bidang kimia yang berjudul menghitung konsentrasi zat gula pada sirup. Mata kuliah persamaan diferensial biasa, dosen pengampu Hikmawati Padutin, SPD, MPD. Yang pertama yaitu persamaan diferensial biasa. Persamaan diferensial biasa adalah suatu bentuk yang memuat turunan satu atau lebih variabel tak bebas terhadap satu variabel bebas suatu fungsi atau lebih. Persamaan diferensial juga merupakan persamaan yang menyatakan hubungan antara suatu fungsi yang tidak diketahui menggunakan satu turunan dari suatu fungsi atau lebih. Persamaan diferensial biasa terbagi menjadi dua bagian, yakni persamaan diferensial biasa atau PDB, kedua persamaan diferensial parsial atau PDP. Persamaan diferensial biasa yakni suatu bentuk persamaan yang di dalamnya terdapat turunan satu atau lebih variabel tidak bebas terhadap satu variabel bebas atau lebih. Sedangkan persamaan diferensial parsial adalah suatu persamaan yang di dalamnya terdapat dua atau lebih variabel bebas dan terdapat turunan parsial dari fungsi yang tidak diketahui. Kemudian yang kedua adalah konsentrasi zat gula pada sirup. Di dalam kimia, larutan adalah campuran homogen yang di dalamnya terdapat dari dua atau lebih zat. Zat yang di dalam jumlahnya lebih sedikit disebut zat terlarut, sedangkan zat yang di dalamnya jumlahnya lebih banyak daripada zat lain disebut pelarut. Komposisi yang ada dalam zat terlarut dan pelarut itulah dalam larutan dapat disebut dengan konsentrasi larutan. Sedangkan proses pencampuran zat terlarut dan pelarut yang akan membentuk suatu larutan disebut pelarutan. Contoh larutan yang umum dijumpai adalah padatan yang dilarutkan. Untuk memenuhi tugas ini digunakan padatan yang dilarutkan dalam cairan. Dalam hal ini gula. Kadar gula yang terdapat pada sirup adalah kadar sukrosa terhadap sirup berkisar 64% sampai 66%. Sirup adalah campuran berkadar gula tinggi. Sirup dapat disimpan lama tanpa bahan pengawet untuk rasa, gula, dan sirup dilarutkan dengan sari buah. Di dalam pelarutan terdapat hukum aksi massa. Hukum aksi massa adalah ketika suatu larutan zat A bereaksi terhadap larutan zat B untuk kemudian membentuk larutan zat C, maka laju perubahan jumlah larutan zat C berbanding lurus dengan hasil perkalian antara zat A dan zat B. Selanjutnya kita melangkah pada contoh kasus, yakni terdapat wadah besar yang di dalamnya berisi 1000 gelas campuran sirup yang semula mengandung 10 kg zat gula larut di dalamnya. Untuk memenuhi standar mutu kadar gula dalam sirup, campuran sirup yang mengandung 10 gram gula per gelas dialirkan ke wadah dengan debit 20 gelas tiap menit dan langsung tercampur dengan sempurna. Hasil campuran keluar dengan laju 40 gelas tiap menit. Tentukan banyaknya zat gula 10 menit setelah pencampuran berlangsung. Untuk penyelesaiannya, sebelumnya kita akan memisalkan. Nah, misalkan Y, T, V, T, dan T masing-masing adalah banyaknya gula dalam wadah dalam bentuk gram. Volume campuran sirup dan gula dalam wadah yang dimaksud ini adalah gelas dan waktu itu dalam hitungan menit. Maka VT sama dengan 1000 gelas tambah 20 gelas per menit dikurang 40 gelas per menit dikali T menit sama dengan 1000 dikurang 20 T gelas. Kemudian yang pertama kita akan menghitung laju jumlah gula keluar dengan menggunakan rumus YT per VT dikali debit senyawa keluar. YT-nya kan belum diketahui, hanya VT-nya yang diketahui, yaitu 1000 dikurang 20 T. Debit senyawa keluarnya juga telah diketahui sebesar 40. Jadi
Laju jumlah gula keluar sebesar 40 gram per 1000 dikurang 20 T menit. Kemudian yang kedua adalah laju jumlah gula masuk. Laju jumlah gula masuk sama dengan 10 gram per gelas dikali 20 gelas per menit sama dengan 200 gram per gelas. Maka dari persamaan diferensial percampuran di atas diperoleh dy per dt sama dengan 200 dikurang 40y per 1000 dikurang 20 T. Nah, hasil tersebut dalam bentuk standar menghasilkan dy per dt ditambah 40y per 1000 dikurang 20 T dikali y sama dengan 200. Kemudian kita misalkan 40Y per 1000 dikurang 20T itu sebagai PT, kemudian 200 kita misalkan sebagai GT. Nah, maka persamaan diferensial yang didapatkan itu berpola DY per DT ditambah PT dikali Y sama dengan GT, di mana merupakan bentuk persamaan diferensial orde 1. Apabila persamaan tersebut berbentuk dy per dt ditambah pt dikali y sama dengan gt, maka persamaan tersebut dapat diselesaikan dengan bentuk integral. Yang pertama yaitu dy per dt ditambah 40 per 1000 dikurang 20t dikali y sama dengan 200. Kita masukkan pada rumus IT sama dengan E pangkat integral PT dt. Kemudian E integral 40 per 1000 dikurang 20t dt menghasilkan E pangkat min 2 ln dikali 1000 dikurang 20t menghasilkan 1000 dikurang 20t pangkat min 2. Kemudian kita kalikan kedua ruas dengan faktor integral sehingga 1000 dikurang 20t pangkat min 2 dy per dt ditambah 1000 dikurang 20t pangkat min 2 dikali 40 per 1000 dikurang 20t dikali y sama dengan 1000 dikurang 20t pangkat min 2 dikali 200. Hasil penjumlahannya d per dt dikali y dikali 1000 dikurang 20t pangkat min 2 sama dengan 1000 dikurang 20t pangkat min 2 dikali 200. Kemudian kita integralkan d per dt dikali y dikali 1000 dikurang 20t pangkat min 2 sama dengan kita integralkan juga di ruas kanan yaitu 1000 dikurang 20t pangkat min 2 dikali 200. Karena integral saling inverse dengan d per dt maka d per dt itu habis. Jadi sisa y dikali 1000 per 20t pangkat min 2 sama dengan integral 1000 dikurang 20t pangkat min 2 200 dt. Maka solusi umumnya adalah y sama dengan 1 per 1000 dikurang 20t pangkat min 2 integral 1000 dikurang 20t pangkat min 2 dikali 200 dt sama dengan 1 dikali 200 sama dengan 200. Jadi 200 per 1000 dikurang 20t pangkat min 2 integral 1000 dikurang 20t pangkat min 2 dt. Kemudian kita integralkan dulu 1000 per 1000 dikurang 20t pangkat min 2 dt sehingga menghasilkan 1000 dikurang 20t pangkat min 1 per min 1 dikali min 20 ditambah c. Kemudian 200 per 1000 dikurang 20t pangkat min 2 dikali 1 per 20 dikali 1000 dikurang 20t tambah c. Hasilnya 200 per 1000 dikurang 20t pangkat min 2 dikali 1 per 20 dikali 1000 dikurang 20t ditambah 200c per 1000 dikurang 20t pangkat min 2. 200 kali 1 sama dengan 200 per 1000 dikurang 20t pangkat min 2 dikali 20 dikali 1000 dikurang 20t ditambah 200c per 1000 dikurang 20t pangkat min 2. 200 dengan 20 bisa dibagi sehingga hasilnya itu 10. Jadi hasilnya itu 10 per 1000 dikurang 20t pangkat min 2 dikali 1000 dikurang 20t ditambah 200c per 1000 dikurang 20t pangkat min 2.
Karena terjadi perkalian antara 1000 dikurang 20T pangkat min 2 dikali 1000 dikurang 20T, maka pangkatnya itu dijumlah. Jadi pangkatnya min 2 ditambah 1 sama dengan min 1. Jadi hasilnya itu 10 per 1000 dikurang 20T pangkat min 1 ditambah 200C per 1000 dikurang 20T pangkat min 2. Hasilnya untuk menghilangkan min di bawah jadi dinaikkan. Jadi 10 dikali 1000 dikurang 20T ditambah 200C dikali 1000 dikurang 20T pangkat 2. Itulah tadi materi yang sempat saya paparkan, semoga dipahami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.